dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pastor dan Ibu Layar yang hadir pada malam ini, terima kasih untuk kehadirannya. Yang terhormat para tamu undangan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat karismatik dan para hamba Tuhan yang ada pada saat ini, kami berucap syukur karena Tuhan kita adalah Allah yang baik. Selamat datang dalam perayaan Natal bersama Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Karismatik. Pertama-tama marilah kita bersatu hati menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dan hormat kepada Dia yang mempunyai kehidupan ini. Kita sembah Allah yang luar biasa, kita sembah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Atas karunia-Nya kita diberi kesehatan yang istimewa bersama seluruh jemaat GSJ Karismatik yang berbahagia pada malam hari ini. Kita dapat menghadiri perayaan Natal hari kelahiran Yesus Sang Juru Selamat, Raja Damai, yang sekaligus merupakan momentum yang sangat berharga bagi kehidupan kita umat manusia. Dia datang untuk menyelamatkan sedang berlangsung. Kedua, kita akan masuk ibadah. Tiga, pesan dan kesan Natal. Penyerahan diakonia, sekaligus penyerahan reward. 5, penutup atau rangkaian. Demikian yang susunan acara kami yang akan kami ikuti bersama pada malam ini. Kita akan memasuki acara yang kedua, ibadah. Pada pemimpin ibadah, waktu kami persilakan. Karena cintanya yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga malam hari ini kita bisa memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat bermakna dalam kehidupan kita, dan kita mau datang kepada Dia. Mari saya mengajak kita semua memperingati bersama. Silakan masuk ke dalam.
Malam ini hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kami bisa dipertemukan satu dengan yang lain di malam ini di tengah keluarga GSJA karismatik dalam rangka merayakan Natal Kristus akan melepaskan pengurapannya secara dahsyat di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami semua yang hadir akan merasakan bagaimana kerja Allah di dalam hati kami masing-masing, sehingga yang datang dengan masalah dan persoalan akan pulang dengan berkat surgawi yang dahsyat, hebat, dan luar biasa bagi setiap kami pribadi maupun rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, tujuan kami tidak lain hanya meninggikan nama Tuhan. Acara ibadah ini kami serahkan penuh di dalam tangan pengurapan Tuhan. Kami tolak segala bentuk intervensi kuasa yang bukan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang bekerja secara leluasa awal ibadah malam ini hingga akhirnya, biar nama Tuhan dipermuliakan. Malam ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yeah.
hati kita, sehingga kita tidak akan takut lagi dan khawatir, sebab Tuhan yang menyertai kita hingga sampai hari ini. Kita harus patut bersyukur, Tuhan baik. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari lilin-lilin yang sudah dinyalakan boleh dipadamkan dan lampu mohon dihidupkan. Kita akan melanjutkan pelayanan kita. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya.
atau bahasa Ibrani yang artinya kiranya damai menyertaimu, balasannya Elohim Shalom. Ya, kalau dalam bahasa Arab yang serumpun itu Assalamualaikum, balasannya Waalaikumsalam. Gitu ya, jadi itu serumpun. Shalom Elohim itu balasannya adalah Elohim Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam ini saya diberi waktu 30 menit. Saya berharap saya punya ruang yang cukup, sebab saya orang yang suka teaching, suka ngajar firman. Sebab Alkitab berkata di akhir zaman umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ya, ada banyak orang Kristen yang labelnya Kristen, KTP-nya Kristen, tapi hidupnya tidak Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus Kristus. Nah, saya memberi gambaran Bapak Ibu Saudara, kalau lampu ini mati dan kemudian saya pegang senter dan senter itu saya nyalakan, kemudian saya sorotkan ke tubuh saya, di belakang saya ada bayangan. Maka apapun gerak saya, bayangan akan ikut. Karena itu bayangan saya. Ada orang di sini? Bilang saya ada. Nah, kalau bayangan itu nggak ikut, kalau di belakang nggak ikut, jadi saya goyang begini, dia di belakang begini. Itu bayangan saya apa bukan? Halo, bukan? Ada? Itu bayangan kita Kristen, tapi hidup kita tidak mencerminkan pengikut Yesus. Maka sebenarnya kita Kristen, tapi hidup kita tidak Kristen, hanya sekedar KTP Kristen. Saya belum khotbah, saya udah marah-marah. Oke, saya perkenalkan diri, nama saya Obed Batlayan. Saya punya istri di depan, boleh berdiri saya. Oke, ini istri saya. Terima kasih yang tepuk tangan, Tuhan berkati terlimpah-limpah. Kami punya 5 orang anak, 3 di Jakarta, 1 di Malang dan 1 di Jogja. Semua lagi kuliah dan kami menggembalakan 2 gereja, ya, di Makassar dan di Ambon. Dan saya juga ketua BPD Badan Pengurus Daerah di Sulawesi Selatan dan Tenggara untuk gereja sedang Matala. Apalagi saya anak sorong, Bapak Ibu, ya. Saya anak sorong. Saya SMP 2 di Brunei. Lalu setelah itu saya dulu kerja di kapal Wif, kalau Bapak Ibu tahu di kapal Wif. Jadi saya lama dan saya dipanggil Tuhan, saya juga bertobat. Dulu bertobat di lapangan hoki waktu KKR Sauda pada tahun 91 atau 92. Dan saya bertobat, dan di situ saya menyerahkan diri untuk saya melayani Tuhan. Oke, baik, singkat karena waktu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam ini saya akan menyampaikan satu pesan Tuhan. Saya speed agak cepat slide-nya. Oke. Allah hadir, untuknya itu tadi waktu kami datang hujan, jadi dia jatuh, ya. Jadi untuknya enggak. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mari kita lihat dasar pijak kita dengan cepat. Dalam kitab Injil Lukas pada pasalnya yang kedua ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Injil Lukas. Dua ayat ini dengan suara yang kencang. Saudara please, silakan bagi berdiri sama-sama dan kita akan baca. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu ganjil dengan suara yang kencang bersama-sama. Bapak Ibu jangan lihat ini, sebab ini adalah ringkasan dari ayat yang kita baca. Jadi silakan buka kitabnya masing-masing. Silakan. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayatnya ke-11. Yang sudah ketemu katakan yes. Tes. Ini saya suara saya maksimal. Sebab saya malam ini khotbah, lusa khotbah. Kemudian kalau nggak salah beberapa hari ke depan khotbah sampai 9, sampai 11, 12 saya balik ke Makassar. Setelah itu safari Natal di Toraja, ada KPR besar. Malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 1, 2, 3. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan itu artinya ada kabar baik untuk seluruh bangsa. Saya boleh turun, Pak Bapak? Boleh?
saja kalau diikuti saya. Jadi Alkitab berkata ketika berita pertama disampaikan, saya 15 kali mau berturut ke Israel. Jadi kalau Bapak Ibu mau pergi ke Israel boleh, saya daftar sama saya, kita akan berangkat sama-sama, tapi jangan lupa bayar sendiri-sendiri. Israel itu kampung halaman saya. Nama saya Obed, papa saya namanya Boas, ibu saya namanya Ruth. Boas dan Ruth menikah, namanya Obed. Telah lahir bagimu juru selamat, ayat 11. Jadi kabar baiknya adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kata juru selamat dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata soteria, selamat. Selamat itu artinya kita lepas dari bahaya. Ada orang di sini? Tolong dengar firman, fokus tapi jangan kaku, jangan muka. Izinkan firman Tuhan itu tertabur di tanah hati yang baik, bukan di tanah hati yang berbatu atau tanah hati yang bersebatu. Perhatikan, jangan takut. Kata jangan takut itu ada 365 kali dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab 365 kali dituliskan kata jangan takut. Kenapa? Karena ada dalam satu tahun 365 hari. Artinya setiap hari jangan takut. Selasa jangan takut, Senin jangan takut, Selasa, Rabu. Setiap hari tidak boleh takut. Kenapa? Karena kabar baik itu telah disampaikan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Oke, musik. Maka kalau Bapak Ibu dan saya kita paham kebenaran ini, kita akan berkata musik. Cek. Sekali Yesus selamanya Yesus harapanku tak akan hilang. Oh Yesusku, ku cinta. Bolehkah sama-sama kita nyanyi sambil angkat tangan? Ada banyak orang yang karena harta, karena kedudukan, dia akan ditinggalkan Yesus, saudara. Haleluya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Ada 6 kabar ketika kita berpijak pada tema yang diberikan oleh PGI. Ada 6 kabar yang saya sampaikan. Karena 6 kabar maka saya cepat-cepat saja. Number 1, perhatikan, Natal adalah kabar baik untuk keluarga. Perhatikan Bapak Ibu saudara, sekali lagi untuk kesekian kalinya Bapak Ibu mendengar firman tentang Natal. Dan Bapak Ibu para gembala juga pernah khotbah bahwa berita Natal pertama kali disampaikan bukan di istana, tapi dalam keluarga sederhana Yusuf dan Maria. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudara, Yusuf dan Maria itu berangkat dari Nazaret ke Bethlehem. Siapa yang sudah pernah ke Israel? Boleh angkat tangan. Siapa yang ingin pergi ke Israel? Siapa yang ingin? Boleh angkat tangan. Yang belum pernah tapi ingin, angkat dalam nama Yesus. Tuhan berkati engkau berlimpah-limpah dan membuat apa yang menjadi Alkitab bilang begini, Bapak. Jangan nggak bisa kelihatannya. Lihatlah dengan imanmu. Alkitab berkata para gembala dalam kesederhanaan mereka di padang itu di malam hari, tempat di mana sepi, tidak ada kegembiraan di sana, mereka dalam keadaan sepi. Kemudian berita Natal disampaikan. Lalu kemudian mereka datang ke keluarga
pendeta, waktu saya merenungkan bagian ini, Tuhan berbicara kuat dalam hati saya. Ini kabar yang perlu disampaikan bagi umatku. Apapun situasimu, apapun keadaanmu, mungkin saat ini engkau dalam keadaan ekonomi yang susah. Dengarkan, Yesus datang untuk keluargamu. Yesus hadir untuk keluargamu. Yang percaya katakan amin. Yang tepuk tangan paling besar, berkatnya paling banyak. Cuma 5 orang. Saya mau tanya dulu, Ibu di belakang. Maaf, Ibu nama siapa? Ibu Firmina. Biasanya awal minggu semua. Oh siapa Pak, kalau nggak kasih apa? Oke, tangannya di soft saja di keyboard. Pemain keyboard tolong tangannya soft saja, tetap ada di nada C saja karena nada C itu standar. Ibu Firgina, kalau dapat gaji dari Bapak minggu pertama nyanyi lagu apa? Amplopnya tebal ya. Kalau terima gaji lagunya apa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Nyanyi dong. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Minggu kedua, mulai bagi uang, bayar listrik, bayar air, bayar uang sekolah anak, Deli. Lagunya apa? Mengalir seperti sungai, turun seperti hujan. Minggu ketiga, uang mulai menipis. Lagunya apa? Aku percaya. Nyanyi. Ini Natal ini penuh damai, jangan ada kepahitan. Minggu keempat, uang tinggal kain-kain. Lagunya apa? Aku bersedia. Nangis saya yang bagian nangis, Bapak Ibu yang nyanyi. Minggu keempat aku berserah, ternyata ada minggu kelima. Minggu kelima, Ibu bangkit, lalu Ibu datang sama tetangga. Ini contoh sekali lagi, Ibu jangan marah saya. Ini contoh saja. Karena Ibu ada di depan, saya kasih contoh. Ibu datang sama tetangga, lalu Ibu bilang, Ibu, kan kita bersaudara toh? Kita satu keluarga toh? Dijamin saya toh. Sambil nyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Bukan pejabat, mereka sederhana.
maybe, but I believe, dan saya percaya Yesus bukan cuma ada di tengah keluarga Yusuf dan Maria, tapi juga ada di tengah keluarga. Yang percaya katakan amin. Amin itu artinya ya sungguh-sungguh benar. Pada waktu Bapak Ibu berkata amin, Bapak Ibu sedang berkata ya benar, firman itu untuk saya, maka keluargamu pasti diberkati oleh Tuhan. Di tempat saya gembalakan jemaat, kami gembalakan jemaat di Makassar. Sebelum saya tanya amin, mereka udah amin dulu. Yang kedua, Allah hadir di tengah kerapuhan keluarga. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencermati, ini bisa dikasih sedikit supaya saya tidak agak ngotot karena saya harus menjaga volume suara. Yusuf dan Maria dalam perjalanan panjang dari Nazaret ke Bethlehem, situasi ekonomi yang sederhana, tempat kelahiran Yesus yang sangat tidak layak, ada ketidakpastian masa depan, dan ini melambangkan bahwa Allah tidak menunggu keluarga kita sempurna untuk dia hadir, saudara. Mungkin maybe ada di antara kita yang keluarga kita sedang mengalami tekanan. Mungkin ada yang hubungan kita sedang renggang suami istri. Mungkin orang tua sedang letih menanggung beban yang berat, Bapak Ibu saudara-saudara. Mungkin anak-anakmu jauh, finansialmu lagi tidak baik-baik saja. Dengarkan, Immanuel artinya Allah beserta kita. Bukan cuma beserta kita di gereja, tapi dia ada di ruang tamumu, dia ada di ruang meja makanmu, dia ada di tempat mana engkau berlinang air mata, dia ada di pergumulan saudara dan saya. Kita ke gereja dan kita tidak pernah tahu kondisi orang lain yang duduk di samping kita. Betul apa enggak? Bahkan pendeta yang khotbah, gembala yang khotbah pun tidak tahu kondisi kita. Tapi saya percaya Yesus, Sang Putra Natal itu, dia tahu kondisi keluargamu dan keluargaku. Yang percaya katakan amin. Yesus hadir, lahir dalam keluarga yang sedang rapuh hidup mereka. Semiskin-miskinnya kita, tidak ada di antara kita yang lahir di kandang, di tempat palungan makanan binatang. Bapak Ibu yang pernah ke Israel, pernah datang ke padang gembala? Pernah? Di situ dibawa masuk dalam gua dan kemudian diberikan petunjuk, dijelaskan bahwa ini gambaran seperti tempat makanan kambing domba. Betul Pak ya? Tapi itu gambaran kesederhanaan Bapak Ibu saudara-saudara. Saya mau cerita sebentar. Ada timekeeper? Ada yang kasih waktu kepada saya, waktu tinggal 10 menit, 5 menit. Ada? Kalau enggak saya bisa gas sampai besok pagi. Kalau datang, keluarga kami dari Belanda datang, mereka naik kapal terbang. Sekarang pesawat namanya, dulu kapal terbang. Lalu saya berpikir, Tuhan, kapan saya bisa naik kapal terbang? Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu saudara, selama engkau mengizinkan Sang Putra Natal itu ada dalam hidupmu, maka engkau tidak pernah berpikir, tapi Tuhan berpikir. Engkau tidak pernah merancang, tapi Tuhan merancang. Sebab kita berkata, rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Dulu saya tidak pernah berpikir one day saya bisa terbang. Hari ini dalam 1 bulan saya bisa terbang pesawat 2, 3, 4, 5 kali pergi ke mana-mana terus, non stop. Siapa saya? Lalu satu kali saya bangun dan saya bilang, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Karena itu Bapak Ibu, peristiwa Natal, berita Natal adalah berita kabar baik kepada kita.
Mohon maaf, saya pernah khotbah di beberapa negara pun saya sudah datang dari saya anak desa. Saya bayangkan kalau saya tidak ada on the track, saya tidak ada di jalan Tuhan. Hari ini saya tidak ada hari ini. Saya mau beritahu hari ini saya ada semua karena anugerahnya. Semua kita ada hanya karena anugerahnya. Yang percaya boleh tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Yang ketiga, bawakan keluarga. Saya tidak tahu, saya speed cepat. Saya tidak tahu, mungkin malam ini ada yang sudah berencana pulang dari Natal ini kita cerai saja. Rumah tangga kita sudah sulit untuk dipulihkan. Malam ini kabar baiknya adalah Tuhan sanggup memulihkan keluarga. Oh, nggak ada. Amin paling besar, berkatnya paling banyak. Biasanya kalau kita memberi persembahan itu, waktu memberi persembahan baru kita buka dompet ya. Betul ya? Oh, di sini tidak pernah memberi persembahan. Sudah siapkan ya? Biasanya kita nyanyi ya. Jadi kita mau memberi persembahan, saya mau tanya Bapak Ibu, di malam Natal ini saya mau tanya, pada waktu persembahan Bapak Ibu cabut yang paling besar atau cabut paling kecil? Cabut paling besar atau cabut paling kecil? Lalu kemudian pada waktu mau kita memberikan persembahan, kemudian pemimpin ibadah berkata, mari kita tundukkan kepala kita akan memberikan persembahan, lalu kemudian pada saat yang sama kemudian kita akan buka dompet lalu cabut uang kita. Betul apa enggak? Pada waktu cabut kita lihat yang paling kecil. Cabut paling murah atau Ibu Sri Rai atau Soekarno Hatta? Ya, Pati Murah. Saya mau beritahu, Pati Murah itu orang Kristen. Jangan diajak ke gereja. Dia orang Kristen. Dia jangan diajak. Yang perlu diajak adalah Soekarno Hatta dan Ibu Sri Rai. Mereka harus bertobat. Mereka harus masukkan dalam persidangan. Pada waktu sudah dicabut lalu kemudian WL-nya berdoa, mari kita berdoa. Tuhan berkati kami siap memberi, berkati tangan-tangan yang memberi maupun tidak memberi. Oh, tidak memberi juga diberkati. Masuk lagi deh. Bapak Ibu, saya mau beritahu malam ini, dengar, kita ada karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Katakan bersama saya, ada malam ini. Khusus yang punya mulut, saya ada malam ini. Maaf, khusus yang punya mulut, yang tidak punya mulut jangan ngomong. Saya ada malam ini. Kalau tidak ngomong akan sama yang Sakaria yang dibuat bisu. Khusus yang punya mulut, saya ada malam ini. Bukan karena kuat, bukan karena gagal, bukan karena hebat saya, tapi saya ada malam ini karena anugerahnya, karena cinta Tuhan dalam hidup saya. Yang percaya katakan amin. Maka Bapak Ibu dengar, Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga. Keluargamu akan hancur kalau engkau tidak melibatkan Yesus dalam keluarga. Kenapa ada perselingkuhan? Karena ada Yesus di sana. Kenapa ada perkelahian dalam keluarga? Karena ada Yesus di sana. Mohon maaf, dalam pernikahan saya tidak tahu, tapi kalau saya ngomongin istri saya saksi, saya dalam nama Yesus, saya tidak pernah satu kali pun tangan saya pukul istri. Kepahitan sama papa. Dulu saya ingin jadi tentara supaya saya setelah jadi tentara saya sepak papa, saya tendang papa. Tapi ketika saya mau membangun keluarga sendiri,
saya menghadirkan Yesus dalam rumah tanggaku, sehingga rumah tanggaku penuh dengan cinta. Ibu, tadi saya sudah tanya dengan ibu. Ibu, setiap hari Bapak panggil apa ibu? Apa? Sebentar. Panggil apa? Asik. Tepuk tangan dong. Coba saya tanya istri saya. Setiap hari saya panggil apa? Sayang. Sama, tepuk tangan dong. Situasi ini nggak pernah terjadi kalau nggak ada Yesus. Bapak Ibu, saya mau beritahu, rumah tanggamu tidak akan pernah ada shalom kalau nggak ada Yesus. Hanya Yesus yang bisa membuat rumah tangga kita bahagia. Amin. Yesus lahir dalam keluarga. Mujizat pertama Yesus lakukan juga di dalam keluarga di Kana. Makanya kita berkata apa yang telah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Keluarga adalah lembaga yang diciptakan langsung oleh Allah. Karena itu malam ini yang sudah punya keluarga, jangan suka lirik istri orang, jangan suka lirik suami orang. Oh Pak Pendeta, kalau kita lirik kan nggak apa-apa. Lirik nggak apa-apa. Tahu nggak? Pada waktu saya nggak tahu, karena nggak ada yang kasih kayu kipas, saya akan ngomong terus. Pada waktu Adam dan Hawa, mereka di Taman Eden, satu sore, Hawa dia berjalan-jalan di Taman Eden. Lalu di situ ada satu pohon. Perhatikan ya, satu pohon, dan pohonnya itu buahnya bagus sekali. Lalu Adam mendekati pohon itu, dan kemudian Hawa mendekati pohon itu, dan kemudian Hawa mulai memandang-mandang pohon itu. Lihat ke depan. Bahasa sorong, look at me. Bahasa sorong. Dalam hati Hawa, kalau dilihat saja kan tidak berdosa. Dipandang-pandang, kok manis buahnya. Lalu kemudian dipegang-pegang. Akan dipegang-pegang saja tidak dosa. Kan Tuhan bilang jangan makan buahnya, kamu akan mati. Dipegang-pegang saja kan gak apa-apa. Lalu kemudian dipetik buahnya. Oh, ini gak bisa dipetik ya. Dipetiklah buahnya. Dipetik kan gak dosa. Alkitab bilang, Allah berkata, kalau makan baru mati, dipetik gak apa-apa. Kemudian dicium-cium. Oh kan cium gak apa-apa, cium itu belum dosa. Lalu dicium. Kemudian dirasa, digigit. Kan gigit belum makan. Gigit belum makan. Jadi pelan-pelan akhirnya dia makan, dan dia sadar dia sudah telanjang. Dengarkan Bapak Ibu, mari kita menjaga di media sosial sekarang. Sebagai gembala di kota Makassar, kami merintis 13 tahun di kota Makassar, dan hari ini kami menggembalakan lebih dari 400 orang. Bapak Ibu, kami melayani ada banyak keluarga yang hancur, rumah tangga hancur. Banyak rumah tangga yang menikah sebentar hancur. Kenapa? Mengizinkan sedikit, awalnya cuma chat-chat, awalnya cuma kagum-kagum, akhirnya jatuh. Saya banyak kali Bapak Ibu di Facebook ada orang inbox. Mereka inbox, ada yang bilang begini, Mas, aku suka kamu. Saya pernah kasih sama anak perempuan, dia cuma lihat, kemudian dia ambil handphone saya, dikembalikan, dia balas begini, kamu jangan macam-macam sama papa saya. Ini media sosial ini bisa membuat, atau reuni jalan sama-sama, itu berbahaya. Karena itu saya menjaga, nggak ada satupun yang kuat. Godaan begitu kuat. Dengarkan, rumah tangga akan hancur kalau Yesus tidak ada di sana. Hadirkan Yesus dalam rumah tangga kita. Yang percaya katakan amin.
Kedua, cepat saja. Allah memulihkan hati keluarga. Mungkin malam ini Bapak Ibu saudara, ada di antara suami istri yang ada kepahitan. Saya mau tanya, siapa di dalam rumah tangganya yang belum pernah berkelahi? Beda pendapat. Pak Pendeta, sudah pernah beda pendapat belum? Sudah. Ibu tadi yang Bapak panggil saya, pernah beda pendapat? Pernah ada jantung berdebar juga? Pernah. Bapak Ibu kalau ngomong yang agak kurang baik, nanti di belakang saya ngomong. Kadang-kadang di depan sepertinya baik-baik, tapi ada kita simpan sesuatu dalam hati, Bapak Ibu saudara. Malam ini dalam berita Natal ini, dengar Bapak Ibu, ini kabar baiknya. Allah memulihkan hati. Alkitab berkata dari hati terpancar kehidupan. Maka malam ini, di malam perayaan Natal ini, hati kita harus beres, dipulihkan Bapak Ibu saudara. Oh, nggak ada amin? Katakan amin. Gereja Sidang Cimatal itu gereja aliran karismatik Pentakosta yang pionir dari gerakan karismatik itu Sidang Cimatal. Karena itu Bapak Ibu jangan ambilnya di ini itu. Bapak Ibu lihat di tembok ratapan. Pernah ke tembok ratapan? Bapak masuk, temboknya masuk lagi ke bagian dalam. Nah, masuk Pak. Di dalam situ ada orang rabi, ada orang Yahudi yang berdoanya goyang begitu. Ya, saya tanya kenapa kok ibadahnya kayak gitu? Dia bilang, Pak, abuna. Abuna itu kalau pendeta laki-laki dipanggil abuna. Kalau pendeta perempuan dipanggil abuni. Ada satu golongan lagi abunawas. Dia bilang, abuna, kami goyang begini karena kami mau menyembah Tuhan bukan cuma dengan mulut, tapi seluruh tubuh kami mau menyembah Tuhan. Maka orang Israel itu umat yang sangat disayang Tuhan, Bapak Ibu. Umat yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau rabi lagi ngajar menyampaikan firman, amin, mereka begini, amin. Jadi aminnya itu dengan semua tenaga. Kalau kita kan pendeta khotbah, apalagi kalau khotbahnya pelan-pelan, amin, amin. Ini cara kalau mau keluargamu bahagia. 2026 yang akan kita masuki nanti. Saya berdoa semua keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa semua keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Saya berdoa semua rencana Tuhan yang besar terjadi atas keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Maka hati kita harus dipulihkan. Waktu pacaran ngomongnya keras-keras atau pelan-pelan. Waktu cinta bersemi. Oke, permisi ya. Ibu pernah jatuh cinta ibu siapa? Mama siapa? Mama Rene Cipal. Ya, Cipal. Nah, enggak. Mama ini tidak pernah jatuh cinta. Oh, Mama ini? Nah, waktu jatuh cinta itu pacarnya itu ngomongnya pelan-pelan tuh, keras-keras. Begitu, aku sayang kamu. Begitu ya Mama ini, betul ya? Nah, Mama ini bilang apa yang kamu bicara itu sudah. Ternyata di luar itu kayak shalom. Waduh, saya nggak tahu ada di luar kita luar biasa. Nah, tapi saya mau tanya, kenapa kalau lagi dalam keadaan baik-baik ngomongnya itu pelan saja bisa terdengar? Tapi kenapa kalau lagi suasana panas ngomongnya keras? Kenapa? Kalau lagi marah ngomong pelan atau? Kalau marah misalnya bapak lagi marah sama ibu, sayang jangan begitu sayang. Atau gimana? Biasanya kalau bapak marah gimana? Oh, saya juga marah.
Oke, jadi yang di luar pakai layar ya. Oh, begitu. Saya berdoa yang di luar diberkati berlimpah-limpah. Saya mau dengar suara yang di luar, tepuk tangan yang paling besar. Oke. Waktu singkat, saya mau bagi 3 kelompok. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga yang ada di luar. Ya, saya mau dengar yang amin paling kencang. Saya akan lapor sama Bapak di sorga, supaya Bapak di sorga membuka pintu sorga dan mencurahkan berkat berkelimpahan. Oke, kelompok yang pertama nanti dibantu musik ya, dibantu musik. Drumnya ya, tolong dibantu ya. Oke, ini kelompok pertama, kelompok kedua dan ketiga jangan dibantu. Kelompok yang pertama, dengar nih. Alkitab dengan jelas menggaransi di mana ada Yesus di situ ada kelepasan, di mana ada Yesus di situ ada kemerdekaan. Maka kalau keluargamu ada Yesus, keluargamu pasti diberkati berlimpah-limpah. Yang percaya katakan. Ya, ini kelompok yang kedua. Nanti saya sebagai utusan Yesus di bumi, saya akan laporkan kepada Tuhan kita supaya memberkati saudara, memberi kado Natal. Pulang tiba-tiba ada telepon dapat transferan dana 1 miliar. Amin. Saya mau beritahu saya tidak punya waktu. Tanggal 23 September kemarin, dalam kalender Yahudi, saya prediksi di gereja tempat kami. Dalam kalender Yahudi, mereka baru berpindah dari tahun P ke tahun P. P itu mulut, itu paku. Jadi saya kemarin kasih gambaran. Saya pinjam dari ini punya saya. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya. Sudah ketawa di sini betul ya. Berarti yang jadi P itu mulut. Alkitab berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi mau hidup atau mati dikuasai lidah. Kalau setiap hari kita mau begini, mati aku, celaka 12,7, Mamma Mia, OMG, maka matilah kita. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Tapi kalau sekalipun realitanya susah, ekonomi lagi susah, tapi Bapak Ibu berkata begini, rumah tanggaku pasti diberkati, pekerjaanku pasti sukses, tokoku pasti diberkati, sekalipun sepi pasti diberkati. Tuhan kirim banyak pelanggan. Saya anak Sorong, baru kembali 2 bulan ini kami kembali ke sini karena Tuhan mengizinkan saya dan istri untuk kami membuka kafe Zara. Kafe Zara, jangan lupa nanti mampir dan makan. Dan pramuka nomor 1 ya, Zara ya, bagi yang punya kita sama suami mata keren dulu, maka sekali ngomong itu dia paku, itu paku. Tahu paku? Pak, boleh maju ke depan? Bapak boleh maju ya, silakan, permisi Bapak di sini, Bapak pegang ya. Jadi kalau Bapak bilang tidak bisa paku, Pak, tidak bisa, tidak mungkin. Suami mata keranjang, istri cerewet, anak kepala batu, tidak bisa dipulihkan lagi rumah tangga, usaha bersusah. Maka setiap kali Bapak Ibu ngomong yang negatif, Bapak Ibu sedang melakukan ketidakmungkinan dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu setiap kali Bapak Ibu ngomong akan terancam kuat dan Bapak Ibu tidak bisa melepaskan lagi. Maka setiap langkah hidup kita susah betul. Seperti kereta api zaman dulu bunyinya begini, susah, 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 susah. Lokomotif zaman dulu bunyinya begitu, susah, susah, duitnya rem. Tapi kalau anak Tuhan, kereta api lokomotifnya bunyinya begini, haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin. Yang harus keluar dari mulut kita, sekalipun ekonomi ini krisis global, ekonomi tidak sedang baik-baik saja.
Tapi mulut kita, orang Yahudi itu sejak tanggal 23 September mereka berpindah dari tahun PIH ke tahun PIFAF sampai Oktober 2026 mereka jaga mulut, nggak boleh ngomong sembarangan. Sekalipun anak kepala batu jangan bilang kepala batu, batu dia kepala batu semua. Maka mulai hari ini Bapak Ibu ngomong gini, dalam nama Yesus saya sehat, rumah tangga saya diberkati, anak-anak saya sukses, suami saya suami yang penyayang, istri yang baik. Amin. Usaha saya diberkati, promosi akan datang. Sekalipun ada banyak orang berusaha menurunkan aku, tapi ada satu tangan yang kuat yang akan mengangkatku. Dan kalau Tuhan tidak mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan aku. Aku dalam nama Yesus. Dan saya memberitahu, kalau sudah dipaku, nggak ada yang bisa mencabutnya. Sebab yang kita perkatakan firman Tuhan nggak bisa batalkan. Kalau tadi negatif, nggak ada yang bisa membatalkan kecuali kita. Tuhan, ya Tuhan, mulai hari ini saya mau ubah, change your mind, ubah cara pikir. Mulai hari ini saya ubah cara ngomong saya. Nggak ada lagi bilang gini, mati aku, aduh susah, nggak ada lagi. Mulai hari ini semua yang hadir dalam Christmas celebration malam ini, saya berdoa dalam nama Yesus. Mulai hari ini kita perkatakan perkataan firman dalam hidup kita. Yang percaya katakan. Maka setiap hari kita akan nyanyi begini, berkatnya seperti sungai. Berkatnya oke, sekarang kelompok yang kedua siap-siap ya. Saya tidak pernah bayar, saya justru dibayar dikasih duit. Kalau saya ke Israel, itu anak raja dari segala raja. Hebatnya anak raja dari segala raja. Sekarang kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama tadi sudah bagus, tapi kelompok kedua harus lebih hebat. Oke, Bapak Ibu dengarkan Bapak Ibu. Sekarang kita ada pada masa-masa yang sukar. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Tapi dengarkan, kita hidup bukan atas perkataan orang. Kita hidup bukan atas situasi dan kondisi. Tapi saudara dan saya, kita hidup atas perkataan firman. Hidup kita digaransi oleh surga. Karena itu apapun situasi bumi ini, kita percaya. Karena surga jaminan hidup kita, maka hidup kita akan selalu baik, 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 baik. Saya katakan. Saudara, ini masa-masa goncangan di sana sini. Ada banyak rumah tangga yang sedang porak-poranda. Ada banyak rumah tangga yang hancur. Tapi selama kita menghadirkan Yesus dalam rumah tangga kita pasti bahagia, pasti diberkati. Yang percaya katakan. Sekarang saya mau lapor sama Tuhan Yesus. Kelompok mana yang kelompok yang pantas dapat reward dari surga. 2025 akan segera berakhir dan kita akan tatap 2026 rahasia. Tapi Tuhan bilang begini, kelompok yang akan diberkati adalah kelompok yang akan diberkati. Hidupnya penuh dengan berkat. Pintu surga akan terbuka. Open heaven. Pintu surga terbuka. Dan berkat Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya. Dicurahkan berlimpah-limpah. Terjadi dalam nama Yesus. Adalah kelompok
adalah kelompok. Menurut perkataan Tuhan kami, tangan, mulai taruh tangan di dada dan bilang, Tuhan, sama kelompok saya Tuhan. Setelah saya dengar dan cermat suara Tuhan, maka kelompok yang akan diberkati di 2026, rumah tangganya diberkati, usahanya diberkati, studinya diberkati, boleh diberkati, adalah kelompok 1, 2, 3. Biar bumi akan berlari, biar bulan tak bercahaya lagi, biar akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus menarik terjadi, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Benar. Bapak Ibu pernah masak air mati berdiri nggak? Hah? Alkitab berkata begini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kalau roh kita nyala, api kita menyala di dalam Tuhan, maka kita nggak akan lemas letoy dan lunglai dalam beribadah. Satu kali orang Yahudi, Rabi Yahudi bilang begini, orang Kristen kalau ibadahnya mati, doa pembukaan mati, puji-pujian mati, khotbah mati, doa penutup mati, pulang langsung pemakaman. Karena semua mati, lemas letoy dan lunglai. Kalau api makin menyala, roh kita makin terbakar, airnya makin mendidih. Airnya mendidih nggak mungkin pelan-pelan, pasti makin mendidih, makin panas makin mendidih. Seharusnya kalau nyanyi lagu ini rohmu mendidih, pasti berpindah nyanyi goyang-goyang. Saya belum pernah khotbah di tengah guyuran hujan, hanya satu kali waktu saya di Mayapura. Oh, mereka semangat, saya semangat lagi. Tambah Yospa. Oke, yang punya api, yang rohnya mendidih pasti nyanyi dengan gairah. Biar bumi akan tetapi Tuhan Yesus ini baru mendidih, apinya baru belum mendidih ya.
Semua yang sudah diberkati Tuhan.
luar biasa, di mana kita bisa merasakan bersama-sama sesuai dengan tema yang kami ambil dari PGI, yaitu dari Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tadi kita sama-sama telah mendengar Bapak Pendeta Obed Batlayar terkait dengan kebenaran firman Tuhan ini, terkait dengan ayat ini. Saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tertanam dalam setiap kami, setiap hati kami, pikiran kami, dan kuasa Roh Kudus mampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini konsep Natal kita ambil nuansa adat Papua, sehingga para pelayan di depan mereka menggunakan pakaian adat. Jadi nyambung dengan apa yang tadi Bapak Pendeta sampaikan, dan Bapak Pendeta memimpin kita untuk memuji Tuhan sesuai dengan apa yang ada di wilayah adat dari kami orang-orang Papua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami panitia Natal telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan segala sesuatu sampai malam hari ini Natal ini dapat kita laksanakan bersama-sama dan kita menikmati bersama-sama. Untuk itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Senior Gembala Bapak Opa Pendeta Beni Tumboku dan Oma Meli Mandagi yang selalu memberikan support kepada kita, memberikan arahan kepada kita panitia untuk perayaan Natal, dan juga Gembala Sidang Bapak Pendeta Jason Tumboku yang selalu ada bersama-sama dengan kami untuk memberikan masukan dan support secara langsung kepada kami panitia. Dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Obed Batlayar yang sudah menyempatkan waktu bisa memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Ini yang ketiga kali Bapak saya ketemu dengan Bapak. Sebelumnya saya pernah ketemu dengan Bapak di Tangerang, di anak didiknya Opa Beni Tumboku, Bapak Pendeta Alfri Rombas. Bapak dulu sempat pelayanan ke sana sebelum ke Mentawai, sempat mampir di belakang Bandara Tangerang. Saya pernah sekali bertemu dengan Bapak di sana. Puji Tuhan bisa bertemu kembali pada ibadah Natal malam hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota atau yang mewakili Sorong atau yang mewakili yang sudah berkenan hadir. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Wilayah BPD Gereja Sidang Jemaat Allah Kota Sorong atau yang mewakili yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada ibadah Natal malam hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Karismatik Sorong yang sudah hadir pada ibadah Natal malam hari ini. Dan kami selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras totalitas sehingga mempersiapkan segala sesuatu, maka Natal ini dapat kami laksanakan dan kita nikmati bersama-sama. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang sudah mengambil bagian mengisi acara pada Natal malam hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada kaum pria yang sudah mengisi acara pada malam hari ini. Kami juga berterima kasih kepada kaum wanita yang sudah mengisi acara juga pada malam hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh donatur yang telah memberikan support kepada kami sehingga membantu kami panitia Natal sehingga Natal ini dapat kami sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persiapan Natal dan perayaan Natal malam ini
apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dari jalannya perayaan Natal malam hari ini, saya atas nama panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, selamat merayakan Natal tahun 2025 dan selamat menyambut tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tokoh pemuda dan juga yang saya hormati Bapak Pendeta untuk kebenaran firman-Nya yang luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta serta seluruh undangan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh anugerahnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan merayakan Natal dengan penuh sukacita. Perayaan Natal ini bukan sekedar tradisi, tetapi momentum iman untuk merasakan kembali kasih Allah yang dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal selalu mengingatkan kita bahwa Allah hadir untuk membawa damai sejahtera, meneguhkan pengharapan, serta membuka jalan keselamatan bagi umat manusia. Kelahiran Kristus menjadi bukti bahwa Allah tidak meninggalkan dunia, melainkan turun tangan memulihkan kehidupan kita. Dalam konteks Kota Sorong, makna Natal ini relevan dengan komitmen kita untuk membangun kota yang aman, rukun, inklusif, dan penuh persaudaraan antara semua golongan. Sukacita Natal mendorong kita untuk terus menjadi pembawa damai, memperkuat solidaritas, dan bekerja sama menjaga kota ini agar tetap harmonis. Bapak Wali Kota memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada GSJ Karismatik yang selama ini aktif melayani, membina kerohanian jemaat, dan mengambil bagian dalam pembangunan Kota Sorong melalui pelayanan sosial, pembinaan anak dan pemuda, serta kontribusi positif bagi masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gereja memiliki peran penting dalam membentuk karakter umat Tuhan, karakter yang takut akan Tuhan, jujur, bekerja keras, dan mengasihi sesama. Nilai-nilai ini yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan kota kita, menjadi terang di tengah masyarakat. Kedua, perkuat persatuan keluarga. Natal mengingatkan kita bahwa karya Allah seringkali dimulai dari keluarga. Mari jaga rumah tangga kita dengan kasih, doa, dan saling pengertian. Yang ketiga, bersama membangun Kota Sorong, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan doa, dukungan moral, serta peran aktif masyarakat dan gereja dalam menciptakan perubahan yang baik. Yang keempat, melayani sesama dengan kasih. Natal memanggil kita untuk memperhatikan mereka yang lemah, yang sedang sakit, yang kesepian, dan yang membutuhkan uluran tangan. Akhirnya, atas nama pemerintah Kota Sorong, Bapak Wali Kota menyampaikan selamat merayakan Natal
kepada seluruh jemaat Gereja Karismatik, kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hidup kita. Semoga melalui perayaan Natal ini kita dimampukan untuk terus menghadirkan kasih, harapan dan terang Kristus di dalam setiap aspek kehidupan. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Wali Kota Sorong cap tertanda Septinus Lobat SH MPA. Terima kasih.